Hai, Kak Debbie. Hai, ya ampun lama, long time no see. Tumben Gia pakai warna kuning, cerah banget. Nggak ada lagi baju teh. Masa sih? Bentar. Bener kan saya tadi IPA 1, bener? Benar-benar. Gimana sih kabarnya kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Nuraini, Barik, Tessa, Naen Lutfi, Teguh Kafi. Ada yang kurang kayaknya. Rian nggak ada. Oh iya, Rian nggak ada terus pas saya ngajar. Kenapa ya, dia benci kah? Jaringannya mungkin teh. Oh, jaringan. Tapi tadi ada. Ada. Oke. Jadi grogi. Kenapa ya? Ketemu IPA 1. Iya. Bahasa Indonesia IPA 1. Kayaknya udah oke deh. Iya nggak sih? Tessa. Tessa kok kayak ganti background gitu. Sama sih, cuman ganti sedikit posisinya gitu. Iya nggak? Iya. Ada baju tuh. Aku sampai ngeh ya. Saya biasanya yang kotak-kotaknya tuh ada di kiri dia. Sekarang di kanan dia. Betul ya teh. Luar biasa. Apa banget deh. Ya, pokoknya yang paling lucu Barik di belakang ya backgroundnya. Ya. Emang lucu. Gemes. Backgroundnya ya Barik, mohon maaf. Enggak. Teguh, mana wajahnya Teguh? Sama Ikna. Tante, Tante gue jangan tidur. Bangun. Halo kakak. Udah nggak ada ini, nggak ada yang kerja di rumah. Yang seorang yung itu. Masih dong. Itu aku langsung dimatiin kameranya. Ini nggak marah nggak? Nggak kan? Udah aku jadi khawatir. Nggak, Teguh sumpah lu. Teguh. Barik nggak? Barik bercanda. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang simpulan. Tapi kayaknya udah sering deh kalian dapat simpulan. Iya, sering banget dapat simpulan teh. Aduh, gimana dong? Soalnya emang disuruhnya simpulan 1. Rama harus lebih banyak latihan soal. Widih, siap bos. BTW, Igna, kenapa Igna jadi berbulu ya? Mungkin kucing. Oh, kucing. Sorry, Igna. Kucing Oh, di atau kamera Iknanya hitam ya? Kok Igna freeze? Wah. Maaf ya, Igna kirain kaget. Igna lucu sekali. Pengen ikutan Zoom. kucingnya lucu sekali. Jangan galak-galak atuh. Nah, teman-teman, kan kata kalian udah sering nih simpulan. Kita coba nih di pretest. Kalau ada yang nilainya 100 dan rata-ratanya di atas 60 ke atas, 40. kalian boleh deh. Enggak, 40 apaan? Kalian boleh deh request materi lain gitu. Tapi kalau misalnya ada yang di bawah 60, tapi terus ada yang di bawah 60, terus nggak ada yang 100, kita tetap bahas yang simpulan ya, Wayahna. Iya. Sama saya pernah nggak simpulan? Takutnya yang pernah lagi nih. Lihat aja soalnya ntar teh. Kalian nggak ingat ya simpulan tuh kan Nisa di Iya, bawah. soal. Sama Kang Adi udah pernah, sama Teh Mei udah pernah, sama Teh Nisa udah. Wow, sebanyak itu. Iya, kalau nggak salah. Bang Gia jangan terlalu itu. Padahal yang penting mah, ya maksudnya kalau simpulan mah 2 kali juga udah cukup sih kalau menurut aku. Saya materinya dikit banget simpulan tuh. Coba kerjakan dulu deh. Rian sudah bergabung. Rian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa halu? Bang Api kirimin.
Kok astagfirullah? Jawabannya ditanya Kaifa halu gimana sih? Alhamdulillah. Khairin Teteh, walhamdulillah. Ya gimana, Rian? nggak bisa nyalain video teh. Kuota sekarat belum dikirimin. Chat dong Teh Heninya. Udah, Dari subuh, nggak dari dibaca. jam 3. Teh, isiin kuota. Kasihan Oh. pagi. Biasanya sih diisiin pulsa. Tapi nggak dibahas-bahas. Nggak dibaca-baca pesannya. Apa dibaca ya? Coba dicek dulu bentar. Kalau Giama nggak pernah dibaca tapi langsung dikirim. Oh. Oh, mungkin kayak gitu ya. Mm-mm. Ya, kali aja udah. Oh Rian, iya udah tuh. nyalain, nyalain video ya Ayo nanti. Rian. Tapi sekarang Dulu aku paketin dulu. kerjakan dulu. Oh, kerjakan dulu. Oke. Dimatikan video ya Teh. Ya. Tessa, wajah kamu asa beda. Lah, Kenapa? lah. Udah. Sebelumnya nggak kayak gini. Isahen. Ayo, Debi. Hai. Long time no see. Iya kan ya biasa. Minggu kemarin tuh 2 kali. 2 kali atau 3 kali tuh? Tapi di itu doang. Mulu. Di TS, di LS mulu. Nggak apa-apa lah. Mungkin bukan jodoh sama IPA. Rian hari ini mau masuk kelas minat apa Rian? Biasa bahasa Indonesia. Iya. Saya Rian yang kuantitatif udah kali ya. Bahasa Inggris udah. Bahasa doang. Nanti hari Rabu tuh bahasa Inggris masuknya. Oke. Gia mau masuk apa Gia? Sok takut nggak fokus. Aku mau akan ngobrol. Apa Teh? Hmm.
IPA 1 belum ada yang selesai. Belum. Belum teh. Lama 3 ya, lagi teh. teksnya panjang ya. Bener banget. Sorry. Hah, 9 soal doang. Iya, jumlahnya 9. Hehe. Hehe. Oke, kita lihat. Teku. Udah, wah nilainya lumayan. Bagus, katanya bukan lumayan lagi. Ikna. Yes. Kok yes sih? Teguh. Udah ya teh ya. Teh udah. Iya. Oh iya. Selesai. Ya Allah, nilai aku. Ya Allah, nilaimu. Kok ada yang salah sih teh? Iya. Ada yang salah. Running low bentar. Oh iya, teteh jangan lupa record cenah. Udah. Udah. Makasih.
Bentar teh mau cuci muka dulu teh. Boleh. Ngantuk. Serius. Aduh, kurang fokus. Serem ya. Berdasarkan tabel. Konyol. Oh, kamu udah ngeh. Jangan disebutin, Gu. Oh iya, aduh. Jangan disebutin, ah. Aku udah, wow. Wow, Tessa, wow. Jelas, nggak betul 3. Siapa yang betul 3? Bayin dulu Gimana pelopin. nih gimana nih katanya udah sama Kang Adi, Teh Nisa, Teh Mei. Soalnya yang awal-awal bagus dah. Belum pernah. Duh, Duh. aku cuma benar 3 sih teh. Ih, jangan disebutin atau dirahasiain, saya ngusahain ngerasain nilai dan nyebutin. Tapi kalian nggak pesimis sama nilai kan kalau misalnya nilai kalian kecil? Enggak lah. Nggak ya kalau buat pretest post. Kalau buat UTBK baru pesimis ya. Ditanya itu mah bikin insecure. Ada yang 100 teh? Belum. Oh, belum. Orang nggak ada Aduh, 100, soalnya aja 9. Paling gede 80. bukan persenan. Oh, siapa itu yang 80? Bang Siapa Barik coba? ya. Iya, Mang Barik. Bang Barik pasti. Gak mungkin aku. Tessa, kamu Tes. tuh nih. Yang betul apa ada teh? Kahfi udah. Tessa. Tes. Tessa udah. Tessa lebih gede dari Gia lah. Dikit Yes. lebih gede. Dikit tapi dikit banget lebih gede. Satu Paling ya, Ya, satu. ya udah satu bener. Tinggal Rian, Sabat, Anissa Nuraini. Udah. Loh, Rian belum. Aduh, tahu lah dia. Nisa, Parah. kamu ikutan Marga Nuraini nggak? Kayak di IPA 4 gitu? Ada Syifa Iya. Nuraini, ada Siti Nuraini. Kamu juga jangan-jangan salah satu geng klub Nuraini. Marga, kalian keluarga ya? Tinggal Rian dan Lutfi. Ini udah beres waktunya atau belum? Udah sih, soalnya saya perkirakan waktunya tuh 15 menit. Harusnya sih sekitar 12 menit sih harusnya kalian tuh. Cuman kayak masih lebih dari 15 menit tadi. Masih jelek ya nilainya segitu juga. Bukan saya ngomong, saya nggak Buat ikutan. aku sendiri, maksudnya buat aku sendiri. Gak apa-apa. Mumpung belum UTBK, salah-salahin dari sekarang, biar belajar dari kesalahan. Masa salah-salahin dari sekarang? Biar belajar dari kesalahan, kadang kita suka nggak ngeh sama hal itu sebelum kita ngelakuin kesalahan gitu. Kadang sih. Betul. Tapi jangan, ya udahlah salah dulu aja, ya usahain mah yang terbaik lah ya. Bener nggak Teguh? Iya, teh. Biar ada ikatan emosional kalau ada yang salah tuh. Luar biasa. Kita lihat nih. Lutfi udah. Oke. Udah, Teh. Lihatin Udah ya? teh nilainya Berarti teh. tinggal Rian. Bentar ya. Mana ya? Ini simpulan saya teh. PPTU. Kok Tessa sama Teh Debbie joget? Ada yang nyanyi. Aku udah tahu kita. Kalian karena sering ada kelas karaoke gitu ya? Karaoke, iya. Matematika juga ada karaoke. Iya, luar biasa. Cuman Biar nggak stres teh. jangan harap sama aku. Karena suara aku fals.
nadanya gini, suaraku kayak beda. Suaranya Teh Merdu ya, Debbie. Teh? Waduh. Merdu ya, Teh? Perlu diremet. Saya paling Merdu ya, bisanya Teh? nge-rap. Saya paling bisanya nge-rap. Ayo kita duet. Ngerepotin. Merdu ya, Teh? Merdu banget ya, Teh? Ih, saking merdunya sampai disuruh berhenti. Dep, please, kamu Rusak jangan nyanyi. dunia ya, Teh? Rusak dunia. Dia tuh gitu ya, kalau udah 3 minggu kenal tuh gitu. Dia tuh berani Enggak, gitu. Teh. Tessa, kamu kayak Pertama beda ya wajahnya. Kamu oplas. Iya, ini tuh efek ya, efek kerudung, efek ciput, efek cahaya. Saya kayak nggak gitu. Saya beda. Apa aja ini kamu kan Tessa? Ini kembarannya. Oh ini. Tesi dong. Ketawanya. Jangan nangis ya. Tahu nggak Tessa, kamu sering diomongin sama pengajar. Cuma Sering diomongin kamu sama pengajar. Oh ya? Iya. Tidak. Malu itu tuh, Enggak. Bukan pas sekarang. Pas sebelum-sebelumnya, kalau kita lagi ngobrol. Katanya, Tessa suka tiba-tiba kayak gini. Iya, Tessa kebiasaan itu. Gak tahu kenapa. Astagfirullahaladzim. Lagi enak-enak gitu yang ngeliatin anak-anak. Widih, pada serius amat. Tessa tiba-tiba 2 jari gitu tuh. Ngapain coba yang? Itu kayak gini. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa mood booster. Cuman kalau lain kali kasih aba-aba. Kak, saya mau bergaya gitu. Biar gak si pengajarnya teh lah. Tessa kenapa? Kok tiba-tiba kayak gitu? Kalau aku mah udah wajar sih. Udah tahu. Ya, sudah tahan tuh Teh ya. Kelakuan si Tessa udah hatam. Ih, kamu gitu pundungan. Pundungan. Kalau sama aku mah nggak apa-apa. Aku udah paham banget gimana kelakuan Tessa. Bentar, si Rian ada di sini kan? Rian, kamu udah belum? Ada. Gimana? Tuh. Halo guys. Guys. Kok belum kamu? Pasti yang suka Udah. diomongin juga kan? Rian, kamu udah. Rian, aku Emang tuh udah. nunggu Rian loh. Tadi emang nggak denger aku nunggu Rian. Tidak, kan tadi udah izin cuci muka dulu. Oh iya benar. Masya Allah. Oh maaf, sorry. Ya udah, Ya, berarti nunggu dia cuci muka. Oke. Kita bahas ya. Yuhu. Ayo, meluncur. Bentar. Ntar, mau buka catatan dulu. Laptop. Namanya kita pakai kaos ya semua. Oh iya, saya juga pakai kaos sih. Maaf, Kang. Gak Iya, apa-apa. kaos. Kalau nanti yang lain ganti ya. Jangan, Teh. Gak pernah dicuci. Yuhu. Apa tuh? Menyusun Kalimat kalimat simpulan simpulan paragraf. Udahlah, Aduh. emang gak usah dihiraukan. Bentar, saya mau nanya hirau itu apa artinya? Diladenin. Nggak tahu. Hirau Bukan ya? apa? Hirau. Harus ada Hirau. dulu yang jawab hirau. 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 Hirau itu artinya peduli. Kirain Mantap. khawatir. Padangan kata hirau berarti peduli ya, Teh? Iya. Tapi ada juga yang nyangka hirau itu tidak peduli. Kayak di lagu-lagu tuh. Dihiraukan kan? Hiraukan. Tentang hiraukan. Lagu yang apa ya? Lagu siapa ya yang sudah lama diriku ditinggalkan. Oh, itu mah diacuhkan, Deng, diacuhkan. Nah, Acuh juga peduli. Dan dicampakkan juga peduli. oleh orang yang ku cinta. Lanjut. Menyakitkan. Yes. Nah, Ayo karaoke dulu. Curhat ya itu mah. Acuh, Karaoke dulu. Acuh, terus tadi apa kata aku tuh? Acuh dan hirau. hirau itu Hirau, artinya hirau. peduli. Artinya peduli, tapi sering diartikan tidak peduli. Kayak diacuhkan dan dicampakkan. Itu kayak bertentangan kan, kontradiktif. Katanya benar. diacuhkan, dipedulikan, tapi dicampakkan. Kumasi gitu kan. Coba chat lagi, DM lagi penyanyinya. Punten, sekedar Acuh itu mengingatkan. artinya peduli. Kalau acuh tak acuh itu gimana? Berarti Peduli, Acuh nggak peduli. tidak
tidak peduli. Jadi kayak mau peduli tapi kok Jadi bodo nggak amat peduli gitu. gitu. Heeh. Oh, aku kira Sebodoh tuh teuing. kita tuh emang udah we nggak peduli gitu. Iya, makanya sering banyak sih, bukan kalian aja, bahkan mungkin kalian mah nggak tahu artinya apa. Orang lain mah salah arti. Tapi mendingan nggak tahu sekalian daripada salah arti. Jadi banyak yang Iya. mengira acuh Mending tahu tuh sekalian teh. tidak peduli. Makanya harus cari tahu, banyak-banyak cari tahu. Iya. Banyak-banyak belajar. Rian, kamu Oke, cuci download muka KBBI. pakai air apa sih? Cerah banget. Ini laptop tuh. Oh, laptop. Oh. Kalau dimatiin jadi gini. Oh iya bener. Kalian pakai air wudhu gitu kan langsung. Air surga. Oh, iya. Masya Allah. Oke. Kembali lagi. Ya kan mati ya. Pengertian. Kalimat simpulan adalah kalimat yang berisi opini atau pendapat akhir atas data-data yang ada dalam teks. Jadi berarti si simpulan itu harus bersifatnya opini alias pendapat. Oke, selanjutnya. Sedikit berbeda dengan cara menemukan gagasan utama. Untuk dapat menemukan simpulan teks, kamu harus menemukan logika rangkaian gagasan utama. Jadi gagasan utama tetap dipakai di simpulan. Buat apa? Karena simpulan itu kan harus menyeluruh, dan biasanya si gagasan utama itu kan perincian dari jadi si gagasan utama terus nantinya diikuti oleh kalimat-kalimat rinci. Nah, berarti si gagasan utama ini emang akan umum, emang akan menyeluruh teks gitu. Makanya kita perlu melibatkan gagasan utama di simpulan supaya memastikan kalau si simpulan ini nggak jauh beda kok dari gagasan utama, berarti masih bisa bersifat umum gitu, menyeluruh isi teks. Terus gimana dong Kak kalau misalnya kan ditanyanya misalnya simpulannya simpulan semua teks. Oh iya, gede banget. Bentar. Terus kan simpulannya misalnya kan gagasan utama, simpulannya tuh kebiasaan. Ya, maaf ya. Terus kan simpulannya tuh Ngapa sih teh? jadi aneh. Aduh. Simpulannya tuh kan misalnya biasanya di akhir. Terus si kalimatnya tuh kan nggak selalu cuman beberapa paragraf, nggak cuman satu paragraf. Jadi kalau misalnya ada 3 paragraf, ya udah di 3-3-nya diambil si seluruh ide pokoknya, baru disimpulkan kayak gitu. Terus selain itu menentukan simpulan teks melalui analogi ada dari paragraf-paragraf dalam teks. Melalui analogi itu kamu bisa melihat simpulan dari masing-masing gagasan utama. Untuk menemukan hal itu, kamu harus benar-benar detail dan teliti. Ya, kayak tadi, kayak dicek satu-satu. Ini di paragraf ini apa ide pokoknya, di paragraf ini apa ide pokoknya, di paragraf 3 apa ide pokoknya, 1, 2, 3 disimpulkan, gitu. Diambil kesimpulan secara menyeluruhnya. Terus langkah-langkah membuat simpulan, menyusun simpulan. Yang pertama, identifikasi hal-hal penting dalam teks. Ini sih bedanya ide pokok sama simpulan. Kalau ide pokok cukup kita lihat awal akhir doang. Oh, kalau kita udah lihat awal akhir, oh ini deduktif, oh ini induktif kayak gitu. Tapi kalau simpulan nggak cukup kayak gitu. Kita harus skimming, scanning, harus di-scan nih. Ini teks nih. Di-scan, oh mana yang penting, oh ini yang penting. Bisa aja kita nemunya di tengah-tengah, nggak di awal akhir paragraf. Gitu. Itulah si simpulan tuh. Nah, biasanya kalau yang penting itu biasanya dia ada repetisi biasanya sih, tapi ada juga yang apa ya? Pokoknya yang paling penting tuh nih, buatlah opini. Oh enggak, yang paling penting tuh kalian harus sering-sering lihat di kalimat akhir. Biasanya kalimat akhir tuh dia ada unsur opininya tapi belum tentu ya. Bentar, ada telepon. Halo. Luwak white coffee. Passwordnya. Klik. Ada yang benar semua nggak? Nggak Yan, ada. benar. Berapa Yan? Hah? Benar berapa? Benar 3. Demi apa Rian benar 3? Bener yang salahnya. Iya, mantap. Gimana? Nah, Apa? kan tadi ya yang paling penting tuh dilihat dari
kalimat akhirnya biasanya berpotensi ya, belum tentu. Berpotensi kalimat akhir tuh sebagai ide pokok. Karena biasanya kan kalau nih ada paragraf nih, kalimat awalnya kayak untuk apa ya? Untuk pengantar, di akhirnya baru kita baru nemuin tuh, oh ini yang penting, oh ini loh yang simpulannya. Nah, makanya fokus di yang akhir. Nah, buatlah opini dan pendapat yang mencakup keseluruhan hal penting tersebut. Oke. Oh, ini belum yang diedit, bentar ya. Ada tambahan nih sebelum ke ciri-ciri simpulan yang ini. Ada juga yang pertama, maaf ya ada di buku catatan saya. Yang pertama, perhatikan kalimat terakhir paragraf ditandai dengan kata jadi. Dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, nah itu berarti dia simpulan. Tapi nanti kalian pilih opsinya jangan terlalu persis sama kalimatnya gitu loh. Kalian dibedain lagi sih bahasanya. Terus yang kedua, itu yang pertama tadi ya, teliti terhadap kata-kata yang mengandung konjungsi jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu. Yang kedua, tentukan ide pokok yang kayak tadi, kata saya yang di setiap paragraf tentukan ide pokoknya, baru nanti kita simpulkan. Terus yang ketiga, cek hubungan antar kalimat, hubungan sebab akibat. Biasanya kalau sebab akibat itu biasanya kan ada sebab. Nah, si akibatnya ini jadi berpotensi untuk dijadikan simpulan. Kayak gitu. Tessa punten itu mau marawisan di mana? Ini kayak marawis dah. Astagfirullah. Yang benar ada uratnya. Gak apa-apa lah, gak apa-apa. Udah biasa. Udah biasa, udah gak apa-apa. Saya izinkan matikan video ya. Iya gak apa-apa, Gia. Mau enggak? Terus yang keempat. Tadi yang ketiga apa? Hubungan sebab akibat. Yang diakibatnya diteliti lagi itu berpotensi jadi kalimat simpulan. Terus nomor 4, uraian gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan, uraian gagasan terakhir. Nah, yang tadi yang teliti di akhir kalimat karena uraian gagasan pada yang tercapai pada akhir pembicaraan itu berpotensi sebagai simpulan kayak gitu. Terus lihat lagi ke sini nih. Ini tambahan dari Tenisa. Kalian mungkin pernah lihat. Yang pertama menyatakan kembali kalimat tesis. Tesis apaan tesis? Tesis Itu S2. bukannya S2 ya? Iya, itu benar, tapi dia punya padanan lain. Tesis itu adalah argumen, adalah pernyataan yang didukung oleh bukti atau argumen. Bisa para ahli gitu kan, kalau argumen itu bisa siapa gitu. Itu tesis. Menyatakan kembali kalimat tesis berarti menyatakan kembali fakta, bisa katakan kita kayak gitu, menyatakan fakta tetapi tidak menggunakan kata-kata yang persis, alias kata-katanya dikemas kembali. Yang nomor 2, menyatakan kalimat topik pembahasan dari paragraf yang telah dikembangkan tetapi tidak menggunakan, berarti kalimat topik atau bisa juga ide pokok itu tuh, kayak gitu. Kalau topik mungkin terlalu umum banget. Nah, bisa mungkin menyatakan kembali ide pokok tetapi tidak menggunakan kata-kata persis. Yang nomor 3, menggunakan kata transisi, yaitu dengan kata lain, singkatnya, ringkasnya, kesimpulannya, dan oleh karena itu. Ya, yang kayak tadi, yang udah ada di contoh saya. Kurang lebih, cuman tambahan sih. Kalau yang tadi contoh saya cuman jadi dengan demikian oleh sebab itu, oleh karena itu, di sini ada dengan kata lain, yaitu singkatnya, ringkasnya, kayak gitu. Nah, terus jenis-jenisnya. Tes ini ya juga dari Tenisa nih. Ada perbandingan. Kalau perbandingan, ini nih contohnya jelas bahwa kandidat tahun ini lebih kuat daripada kandidat tahun lalu. Berarti bisa aja di dalam wacananya tuh kayak gini. Misalnya paragraf pertama ngomongin tentang kandidat tahun lalu. Mungkin bisa nilainya kayak gimana, terus berapa orang yang daftarnya. Terus sama di paragraf kedua juga sama ngomongin tentang itu, tapi kandidat yang tahun ini. Nah, maka nanti kesimpulannya akan kayak gini nih bahasanya. Jelas bahwa kandidat tahun ini lebih kuat dari kandidat tahun lalu. Itu kayak gimana lebih kuatnya kita tahu? Ya, dari fakta-fakta yang ada. Tahun ini mungkin lebih nilainya lebih tinggi kah? Atau kayak gimana? Kayak gitu. Itu simpulan perbandingan.
Jadi kalau kalian ngeh nih kalimat 1, kalimat 2-nya saling membandingkan, maka si simpulannya akan simpulan perbandingan. Yang kedua, simpulan sebab akibat. Nah, kayak tadi yang saya sebutkan. Kalau sebab akibat itu berpengaruh sebagai simpulan yang si akibatnya. Misalnya ini nih, tadi malam saya minum obat batuk dan hari ini saya merasa benar-benar jauh lebih baik. Merasa jauh lebih baik, benar-benarnya ngarang sendiri. Sehingga obat batuk benar-benar efektif. Nah, tadi malam, sehingganya jangan disebutin ya. Tadi malam saya minum obat batuk. Itu sebab. Akibatnya hari ini saya merasa jauh lebih baik. Berarti kita simpulkan bahwa obat batuk itu sangat efektif. Dengan itu bahasa lain kan, si obat batuk itu efektif itu bahasa yang lain kan. Tapi itu bisa memaparkan si hari ini saya merasa jauh lebih baik gitu. Jadi emang pinter-pinter nyari padanan kata sih. Atau pakai logika. Iya, betul. Bener. Bisa banget pakai logika. Nah, terus ini ada juga simpulan penilaian. Kalau penilaian sih biasanya misalnya mengkritisi sesuatu. Misalnya tentang kebijakan pemerintah. Nah, itu bisa dinilai nih sama kita. Misalnya kebijakan ini sangat membantu atau kebijakan ini sangat meresahkan warga, meresahkan masyarakat. Nah, itu adalah ini siapa nih, perbuatan siapa nih? Nah, itu bisa banget dijadikan sebagai simpulan. Ketika misalnya ada nih paragraf-paragraf tentang menyatakan suatu penilaian atau menyatakan suatu tanggapan terhadap sesuatu, nah di akhirnya kita kasih penilaian, maka itu adalah simpulan penilaian. Kalau di sini misalnya bunganya indah, terus kebijakan ini sangat membantu, hasilnya akan menjadi penting. Nah, itu adalah kata-kata opini alias subjektif, nggak bisa diukur. Bunganya indah. Indah menurut saya belum tentu indah menurut kalian. Kebijakan ini sangat membantu. Sangat membantu di sini belum tentu gitu. Belum tentu untuk semua orang. Hasilnya akan menjadi penting. Penting juga belum tentu penting bagi kita, belum tentu penting bagi orang lain. Kayak gitu. Nah, jangan sampai kelewat nih, jangan sampai ketukar nih. Kayak fakta ilmiah itu bukan penilaian. Kayak misalnya, matahari terdiri dari beberapa gas. Itu bukan simpulan, karena apa? Fakta. Yang simpulan itu misalnya matahari adalah pemandangan yang menyenangkan, itu bisa. Tapi gimana konteksnya, gimana nanti si teks si paragrafnya kayak gitu. Udah deh. Itu doang. Udah. Cepet bud. Bahas aja teh yang tadi teh. Iya, emang mau bahas yang tadi, tapi sebelum ke yang tadi saya mau ngasih kayak analoginya kayak gini nih. Ketika saya bilang jumlah pasien yang terjangkit COVID di Indonesia hari kemarin tuh ada 700 misalnya. Nah, hari ini ada 1000. Saya nggak update sih. Tapi ini misalnya ya. Nah, gini. Saya ulangi lagi kata-katanya. Pasien yang terjangkit COVID kemarin ada 700. Hari ini ada 1000 orang. Dan yang sembuh pun kemarin ada 500 orang yang sembuh. Hari ini ada 700 orang yang sembuh. Gimana kesimpulannya? Peningkatan itu. Peningkatan pasien dan kesembuhan COVID. COVID-19 dan peningkatan pasien yang sembuh. Kurang. Itu kayak cuma ngasih judul doang. Simpulannya kayak gimana? Jadi kayak gitu bisa sih, cuman kayak judul gitu. Yang lebih subjektif, yang lebih opini. Dari kayak gitu kalian bisa mikir apa opininya, pendapat kaliannya. Pasien yang Kasus COVID-19 meningkat dan juga pasien yang sembuh juga meningkat. Kesimpulannya apa? Kalau dua-duanya meningkat. Keduanya mengalami peningkatan baik dalam terjangkitnya Apa pasien. hal yang membuat mereka meningkat? Baik itu korban maupun yang sembuh. si COVID. Ya, apa yang membuat yang satu makin tinggi, si korbannya makin banyak juga, yang sembuhnya juga makin banyak. Apa yang membuat itu semuanya makin banyak? Penyebarannya meningkat. Penyebarannya makin banyak. Terus yang sembuhnya makin meningkat karena apa? Pelayanan kesehatan yang terjadi. Nah, coba simpulkan. Coba kata-katanya perbaiki. Berarti penyebaran meningkat dan pelayanan kesehatan yang memadai.
Nah, bisa kayak gitu. Bisa juga kayak misalnya masyarakat masih belum disiplin, masih belum meningkatkan kedisiplinan sehingga masih banyak korban. Tetapi didukung oleh pelayanan kesehatan yang memadai juga sehingga yang sembuh pun makin banyak. Cuman hasilnya masih belum bisa menandingi yang sakit kayak gitu. Kayak gitu teman-teman simpulan tuh. Contoh sederhananya nih. IPA 1 nilai pretestnya bagus, nilai posttestnya bagus, nilai TO-nya juga bagus. Amin. Amin. Nilai UTBK juga bagus. Ya, lolos PTN semua. Simpulannya apa? Kita LC satu memberikan pinter dong. pelayanan yang terbaik. Ya. Bisa kayak gitu. Simpulannya apa? Selain itu. Kelas IPA 1 cerdas-cerdas asli. Nah, IPA 1 orang anaknya cerdas. Menurut kalian belum tentu menurut saya. Gak maksud. Kayak gitu loh. Simpelnya kayak Minta gitu. diselepet. Pelepetian. Iya kayak gitu teman-teman. Udah kebayang ya simpulan? Bang, Oke, kita bahas. alright. Kita bahas. Alright, kita bahas. Right. Alright. Alright, tempe. Orek gak orek? Korek. Oh, alright. Alright. Tapi kalian yang jelasin ya. Soalnya kan udah pada pintar. Wah. Coba ada 9 kan ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 ewang, pas. Emang iya? Iya. Enggak, Ge. Kurang 1 kan TDB juga dihitung. Weh. Kan aku enggak. Haha. Ih, malah kerespon, berarti ngeliat nilai. Jangan dong. Monggo. Nomor 1 Ada Sopo. jawabannya nggak tuh? Enggak. Nomor 1 Siopo. Ini Mau dari nilai tertinggi gak? Boleh. Boleh, Barik silahkan. Silakan. Makasih ya, boy. Jawabannya. Iya, jawaban dan penjelasannya. Barangkali teman-teman Boleh kamu apa? ada yang salah. Tadi jawabnya. Pertanyaannya ini adalah paragraf kedua. Berarti benar-benar cuma paragraf kedua doang ya si simpulannya. Takutnya ada yang nggak ngeh tadi. Yang saya yang A teh. Yang A, Iya. kenapa? Coba lihat ke Karena- atas ya, bentar itu ya. Paragraf 2-nya mana? Balik lagi. Lihat itunya apa teh? Pertanyaannya. Bentar. Boleh. Jika kebijakan berhasil. Kan ini teh kebijakannya itu solusi ini enggak itu ke atas lagi teh, mau lihat sampai ke pertanyaannya. Kan kebijakannya itu kan ini yang kata-katanya solusinya adalah dikeluarkannya kebijakan yang terdiri atas kebijakan energi, moneter, fiskal, dan paket kebijakan ekonomi lainnya. Tuh. Nah, kalau ini berhasil, berarti kan kata-kata selanjutnya itu kebijakan ini agaknya terfokus pada ancaman membengkaknya defisit APBN. Nah kan ini kan kalau dia berhasil berarti kan defisit APBN-nya teratasi. Terus sustainabilitas fiskal dan gejolak nilai rupiah. Berarti kan ketiga ini nanti bakal bisa teratasi kalau kebijakan-kebijakan ini berhasil gitu. Betul. Iya, jawabannya A. Kayak gitu ya tuh. Ini ada di tengah-tengah teman-teman tuh. Kita kan biasanya cuma fokus di sini untuk gagasan utama tuh di sini sama di sini. Dari sini ke sini. Tapi untuk yang ini tiba-tiba yang pentingnya ada di sini nih. Karena si pertanyaannya juga sih bergantung pertanyaannya.
Pertanyaannya itu ada pertanyaan jika maka gitu. Nah, itu juga bisa di soal tentang kesimpulan kayak gitu. Lalu yang nomor 2 atau yang nomor 1 masih ada yang mau ditanyakan nggak? Nah iya. Kalau tidak ada ya sudah. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 dari Teguh deh. Teguh nilai tertinggi kedua. Teguh. Saya izin, aku ada itu apa customer Oke. ada yang beli. Oke. Ya udah, sama antara Rian dan Anissa Nur. Mau siapa dulu tuh? Kamsut. Sweet. 1, 2, 3. Gak. Telat. Ya kayaknya aku yang kalah. Ya udah, kamu aja. Berdasarkan tersebut, manakah kesimpulan paling sesuai dan benar? Allahu Akbar, panjang bener. Scanning. Jawabannya apa ya? Sebentar. Turun teh. Mau lihat opsi? Opsi ya. Yang A teh. Yang A. Kenapa? Udah mau lihat soalnya. Mana tuh soalnya? Nggak ada. Semua. Kesimpulan dari Kan berdasarkan tersebut, manakah kesimpulan yang paling sesuai dan benar gitu kan? Berdasarkan teksnya gitu. Kalau misalnya jawabannya yang B tadi, dan rasa cuma kayak solusinya doang gitu tuh. Sebenarnya yang diomongin yang diomongin dalam teks itu ya si permasalahannya itu. Oke. Kan. Kalau yang C? Salah. Dampak kenaikan harga BBM diatasi dengan penerbitan paket kebijakan energi moneter fiskal dan pak. Mana tuh? Oh di atas itu ya. Paragraf 1. Yo yang C jawabannya. Berarti salah tadi. Kamu jawabannya yang A tadi. Rena jawaban yang A. Nih, coba ya. Jelasin teh. Oke. Pemerintah menemukan 2 inti permasalahan, yaitu itu fakta. Tingginya harga minyak itu fakta tingginya. Terus pelemahan nilai, pokoknya intinya si pemerintah tuh menghadapi 2 permasalahan di teks itu ya. Nah di sini ada 2 permasalahan, emang ada gitu. Si pemerintah tuh punya 2. Mana ya coba? Tuh. Nggak tersirat sih memang. Berarti. Nah, coba. Terus yang kenaikan harga BBM akan mengancam pembengkakan mengancam pembengkakan defisit kayak entah itu informasi gitu atau kritik, mungkin lebih ke kritik atau pendapat doang gitu. Kenaikan harga BBM akan mengancam pembengkakan defisit, sustainabilitas dan nilai tukar rupiah. Terus yang D, kenaikan harga BBM yang berdampak kepada pengusaha bentar. Yang akan berdampak. Kayaknya ini kayak bahasa teks deh kalau nggak salah saya baca tuh. Iya, teh ada. Iya bener ya, bahasa teks banget. Iya. Yang nomor yang peningkatan bunga perbankan disebabkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah dan kebijakan ini itu kurang menyeluruh kalau menurut saya. Yang peningkatan bunga kredit bank dan si fokusnya bukan di peningkatan bunga kredit bank gitu. Maka si jawabannya adalah dampak kenaikan harga yang diatasi oleh dampaknya dari apa?
Dampaknya di sini dampaknya ada di sini ya. Kenaikan harga BBM berdampak pada sektor kehidupan di berbagai negara. Nah, berarti ini tuh secara keseluruhan tentang dampak kenaikan BBM. Nah, diatasi dengan penerbitan paket bentar. Ini enggak sih ini? Dampaknya itu teh yang itu melemahnya nilai rupiah, kebijakan apa tuh? Nah, itu mahalnya tarif tol. Nah, itu diumumkan oleh dampak. Si kata-katanya itu dampak. Nah, cuman ini saya masih diatasi dengan penerbitan paket kebijakan tentang kebijakan energi, moneter, fiskal, dan paket kebijakan ekonomi lainnya. Jadi dampaknya itu ada di paragraf 1 teh gitu. Yang ininya ada di paragraf 2. Iya. Berarti ini yang paling menyeluruh ya nggak? Iya. Iya. Benar. Kan Cuman emang kurang ada bahasa ini ya, kurang ada bahasa opini. Berarti yang terpenting adalah yang pertama menyeluruh. Yang kedua, jangan sama dengan teks. Jadi emang simpulan tuh kayak tadi yang di slide yang dari Teknisa, tidak menggunakan kata-kata yang sama, berarti benar-benar nggak boleh banget sama kayak teks. Yang ketiga, opini. Jadi kalau misalnya nggak ada yang opini, jadi maksudnya kita dahulukan dulu yang menyeluruh. Percuma kalau misalnya dia opini tapi nggak menyeluruh, percuma gitu. Nah, pilih yang menyeluruh dulu. Kalau yang udah lihat yang menyeluruh, oh ini ada nih yang menyeluruh, lihat apakah dia bahasanya sama nggak kayak teks. Kalau sama banget nggak usah dipilih. Kalau misalnya nggak sama banget, terus lihat opini nggak. Kalau misalnya opini itu kayak apa ya, faktor pendukungnya lah. Kalau misalnya ada yang lebih bahasanya opini, ya udah pilih yang itu. Tapi kalau nggak ada, lebih baik yang utamakan yang secara menyeluruhnya itu. Gitu. Oke, sekarang nomor 3. Teguh udah siap belum, Gu? Kayaknya dia belum siap. Ya nggak? Anissa. Belum, Kang. Belum, Kak. Belum teh. Iya, santuy. Anissa siap gak sip? Sip. Nis. Iya, siap. Kedengaran nggak? Kedengaran tapi dikit, kecil. Aduh, maaf. Aduh. Ya wes. Berdasarkan paragraf pertama, jika Pemda tidak Gak kedengeran teh. plan berikut. Kelihatan jawabannya. belum. Ya maaf. Oh, itu mah yang cek Tang. Ya, sorry. Di teacher. Diketawatin Tessa ya. Berdasarkan paragraf pertama, jika Pemda tidak jika Pemda tidak menjalankan perannya dalam perlindungan bahasa daerah, maka ada di paragraf pertama teh yang jawabannya yang C. Bahasa itu akan sulit dikembangkan, betul. Yang paragraf satunya di mana nemunya? Paragraf 1 kalimat ketiga. Kami selalu melindungi bahasa daerah. Sementara itu, eksistensi bahasa daerah mulai terancam seiring dengan berkurangnya pewarisan ke generasi muda dan pengaruh. Oke. Terus ini juga bisa sih, kayak si ini nih. Mana sih? Oh ini nih. Kami selalu mengimbau pemimpin daerah agar terus mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa daerah. Berarti misalnya kalau emang nggak dilindungi, nggak dibina, berarti akan punah yang ini. Iya. Maka jawabannya benar yang C. Bahasa daerah sebagai satu di antara ciri khas daerah yang akan sulit dikembangkan, bahkan akan kehilangan eksistensinya. Benar ya. Nomor 4. Kalau
Teguh belum, berarti coba Iya. Tessa. Ya. Wow. Tessa Wow. lebih besar dari dia. Iya. Aku bener ini teh apa ya jawabannya? Aku takut ke bagian yang salah, euy. Pengen lihat optionnya tuh Teteh. Boleh, boleh. Jawabannya A kan ya? Betul. Gimana? Ini mah Penjelasan. kayak tersirat gitu gak sih? Mm-mm. Kan Jadi- pemerintah tuh menginstruksikan gitu kepada daerah-daerah, kepala daerahnya tuh biar si bahasa daerah tuh nggak terancam punah kayak gitu, dan generasi muda juga nggak melupakan gitu. Ada di paragraf yang pertama itu loh. Di yang kedua tuh itu tuh kayak penjelasannya kenapa si bahasa itu harus dilestarikan gitu, karena udah ada yang terancam punah, kritis dan sebagainya. Nah, di sini kata pemerintah harus melindungi, itu tuh kalimat lain dari kami selalu mengimbau kayak meminta, tapi kayak bener-bener gitu mintanya tuh kayak agak maksa gitu. Nah, di sini menggunanya kan kalimat lainnya adalah pemerintah daerah harus melindungi gitu, bahasa lainnya. Gitu, Mak. Terima kasih, Tessa. Oh, kamu Kyo. Yo. Yo. Nomor 5. Oh, berebut ini mah. Sok siapapun Dia- nomor 5 mah. Dia teh. Boleh. Berdasarkan paragraf tersebut, simpulan yang paling benar adalah kalau di opsinya itu bisa lihat Bukan, Neng. Keren. Kenapa sih aku tuh suka? Kagetin lo. kalau dia mau ini yang D, analisa mahasiswa Papua. Aliansi. Maaf teh, ini perih matanya. Oh ya udah tuh. Ih, Aliansi pakai mahasiswa Insto. Papua menggelar demo memperingati Hari Kedaulatan Papua yang berjuang kericuhan. Berujung. Di situnya nggak ini teh. Yang berujung, Nak. Yang berujung. Kamu tadi bilangnya berjuang. Iya, maaf. Gak apa-apa. Sering berjuang. Aku mah nggak ngetawain. Tessa yang ngetawain. Enggak Bang Gia, enggak ih. Kamu boleh membalas suatu saat. Nanti pas Tessa salah, kamu ketawain sepuas-puasnya. Sumimasen Bang Gia. Jawabannya Terus? adalah Yang D. betul. Karena di sini kan yang di teksnya itu di kalimat 2-nya kan itu di kalimat 1-nya sudah dijelaskan bahwa terjadinya apa sih? Terjadi Terjadi kericuhan. Terjadi kericuhan. Terus mahasiswa Papua di situ di kalimat 4 juga kan menggelar aksi demo memperingati 1 Desember. Terus ada lagi di kalimat bawah mahasiswa dilempar batu, otomatis pasti ricuh kan oleh ormasnya itu. Begitu, dan dijelaskan juga di kalimat terakhir. Ini emang menggambarkan semuanya banget sih. Emang mahasiswa Papua tuh menggelar demonya tapi dalam rangka memperingati Hari Kedaulatan Papua itu tanggal 1 Desember. Nah, tapi yang awalnya dia tuh memperingati Hari Kedaulatan Papua tuh berujungnya ricuh sampai ada yang kekerasan juga, lempar batu sembunyi tangan. Nomor 6. Siapa? Antara Kahfi Lutfi tuh. Ikna. Besok. Hah? Di transfer. Yuk, Kahfi mau? Boleh. Nih, simpulan teks tersebut adalah Coba lihat optionnya.
Oh, itu. Yang? Itu teh. Potensi ikan lionfish untuk menyembuhkan kanker serviks ditemukan oleh 3 mahasiswa UI. Betul. Ini ya alasannya. Di itu paragraf. Coba lihat itunya teks. Bentar. Mana? Atau bisa juga kamu kenapa nggak pilih A, B, C, E? Oh, yang pertama kan kalau yang D itu opini. Potensi. Lebih ke opini banget. Terus kalau yang A dia opini bukan? Itu fakta. Oke, betul. Kalau yang B? Lionfish memiliki salah satu manfaat, yaitu bisa menyembuhkan kanker. Itu juga fakta. Oke. Yang nomor C? Nah, itu juga fakta, soalnya hasil uji lab. Betul, apalagi hasilnya. Yang E? Ikan payung, ikan lionfish merupakan ikan yang bervariasi. Ya. Ini kayak info doang ya? Ya, informasi. Tuh, jawabannya yang D. Gitu, teman-teman. Terus nomor 7. Ini dari tabel nih. Siapa? Lutfi Ikna. Mau syuting? Sultan. Teh. Itu tahu suara kamu. Sok. Sinyalnya jelek. Jeleknya jangan ngelihat Rian dong. Bye. Enggak, Katang. Sok, nak. Kalau jawabannya nah. Dia bilang jawabannya. Lestarikan budaya Sunda. Apa ya? Pelajari bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Apa sih, gimana sih? Selisih harganya kan nggak terlalu jauh. Oke, benar. Oke, lanjut ya. Selisih harganya nggak terlalu jauh, terus? Ya, terus di pilihan nalge, opsi nalge salah kecuali E. Benar. Tak iya, makanya arangan fokus unggul kanu. Fokus unggul nggak pakai H teh. Oh, fokus unggul kanu tabel. Kok tab sih? Tabel. Ulah tekudu lah maca teks nama tekudu. Ulah maca teks. Kan perintahnya juga tabel. Buang-buang waktu, nyiapkan waktu nu kitu teh. Tah, ayeuna kuat tinggal baru dibahas di soalnya. Tah seurna tehnya anu kakecohna teh ti dieu ya tah. Cenah wilayah Provinsi Papua termasuk harga yang paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Mungkin karena secara fakta mungkin Provinsi Papua tuh jauh dan emang rata-rata pada tinggi si harga-harganya. Tapi lihat di sini Riau, dia beda juga. Dan ada yang lebih tepat, yaitu kenaikan mana sih? Nya muhun teh nu nya. Oh, mohon. Tah emang si harga teh teu signifikan si beda teh. Nah, signifikan teh apa? Udah. Nggak bisa. Ada yang nggak bisa Sunda kan, kasihan. Nah, kan yang bedanya tuh signifikan tuh berarti nggak terlalu beda gitu ya. Signifikan tuh mencolok nyata, gitu. Kan? Nyata. Bener-bener nyata. Signifikan tuh terlihat nyata. Nah, berarti kalau misalnya perbedaan tidak signifikan berarti nggak gitu kelihatan lah gitu. Nah, berarti si harganya tuh lihat bedanya cuma 200 gitu. Cuman ya bedanya selisihnya cuma 200 doang gitu. Nah, makanya dibilangnya tidak signifikan. Nah, ini bahasa tidak signifikan ini adalah bahasa
opini. Gitu. Bener ya Ikna? Thank you. Terus. Utamakan bahasa Indonesia, nomor satu kan bahasa daerah. Gini. Junjung tinggi bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing. Wih, mantap. Kata-kata Kemendikbud bukan teh? Iya, bener. Kesimpulannya itu dibutuhkan teh. Iya, gimana kesimpulannya? Warga Indonesia rata-rata multi language. Ya nggak? Iya, betul. Itu simpulannya. 8. Aku. Monggo. Simpulan yang tepat untuk paragraf 2 di atas adalah Paragraf 2 itu dari sementara ya? Jawabannya yang B. Iya, betul. Coba jelaskan. Serius jumlahnya naik turun namun cenderung stabil. Kenapa? Karena ada di paragraf di kalimat pertama nih yang sementara untuk kategori insiden serius jumlahnya cenderung stabil. Terus yang naik turunnya ada di kalimat-kalimat yang akhir yang yang ini nih, mana sih? Yang menyatakan si ininya nggak sih? Nah, ini. Nah, jumlah kecelakaan pesawat udara sebenarnya sempat menurun. Terus ada lagi yang ini nih, yang angka naik drastis menjadi bla 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 itu. Oke. Benar. Dan kalau di sini sih ya ngelihatnya tuh otomatis ke angka. Iya. Yang ada angkanya di opsi nih, yang ada angkanya itu cenderung fakta. Kayak maskapai mengalami kecelakaan paling fatal 28 Desember 2014. Kayaknya itu apa ya? Kalimat fakta tinggal kita lihat aja gitu. Bener gak sih yang fatalnya di 28 Desember 2014? Tapi si 28 Desember 2014 ini nggak bisa dikira-kira jadi opini. Nggak, menurut pendapat saya sih 28 Desember. Nggak tahu menurut yang lain. Ya nggak bisa kayak gitu. Berarti si angka-angka tuh fakta. Termasuk kayak ini nih. Nomor penerbangan yang hilang. Nah, ini bisa kita cuma ngecek doang di teks. Bener nggak sih yang hilang tuh ini? Tapi ini fakta gitu. Kalau misalnya emang bener. Terus nih, jumlah kecelakaan. Ada 155 orang penumpang, Nah, itu dia juga fakta gitu. Tinggal kita nyari di teks. Ada apa nggak? Terus, cuman kalau yang jumlah kecelakaan pesawat udara dengan insiden serius sebenarnya menurun. Nggak menurun sih, tapi naik turun. Tuh, jadi bener ya jawabannya yang B. Yuk, yang nomor 9 satu lagi dari oleh Teguh, monggo. Saya teh. Jadi nomor 9 itu jawabannya A. Kenapa? Kenapa? Karena ada di kalimat utamanya yang paragraf yang kalimat pertama itu kan ada mengalami peningkatan pada paruh pertama tahun ini. Betul. Terus yang lain itu pendukung. Pendukung. Ya, kalimat ya gitulah teh. Betul. Dah? Ada lagi nggak tambahannya, Teguh? Udah teh, gitu aja. Oke, langsung kita ke pasca tes. Oke, singkat banget ya kita ketemu. Hari Rabu ada lagi jam terakhir. Terakhir berarti ya, terakhirnya banget. Simpulan 2. Nah, kalian kayaknya kalau menurut saya kalau ini nilai kalian postesnya udah bagus, kayaknya menurut saya udah cukup deh untuk simpulan. Kayaknya pengennya ngebahas yang lain sih, soalnya simpulan gitu-gitu doang. Kalau bisa mah kalian ngasih soal sih ke saya, kita bahas bareng-bareng gitu pengennya. Oh, oke teh, nanti teh tak kirimin banyak kok. Tapi di PC dulu ya, biar saya persiapan nyiapin materi. Oke teh. Ditunggu. Kelas tambahan bahasa Indonesia itu bahasa apa teh? Kalau hari ini mah nggak tahu ya, Tenisa. Ya paling kurang lebih kayak gitu. Kalian ngasih soal, terus tanya jawab gitu. Oh iya, aku belum ngirim soal. Ya soal tuh kirim. Biar Tenisanya ada persiapan. Maksudnya kan kita juga harus bener-bener cross check gitu, biar nggak si jawabannya tuh biar nggak salah, bener-bener gitu yang disampaikan ke kalian tuh.
Yuk jawab dulu nih pasca tes sampai beres. Harus benar-benar beres banget. Dikit kok yang pasca tes mah nggak 9 kayak tadi. 8 soal teh. Oh ya gitu pasca tes 8? Asal 5? 8 teh. Berarti cuma kurang 1 ya? Yalah, nggak apa-apa, lumayan. Kurang 1 juga. Selamat mengerjakan. Kenapa? Karena kita harus ngecek. Hah? Halo, ada yang manggil nggak? Kalimatnya itu stated di paragraf. Paham maksudnya? Jadi kalau mungkin Pagi. kalimat kayak gini ya. Apakah itu, nah, much of the words 1 menit again. less developed country. Tidak sama dengan kalimatnya. Pasti kalimatnya terbalik. Apakah menjadi pasif? Yang ini gitu ya, atau menjadi aktif? Jadi diputar kalimatnya sama si yang nulis soal itu buat apa? Buat memilih teman-teman. Kayak gitu ya. Terus yang E itu apa sih? The more children parents have, the better their economy will be. Banyak anak banyak rezeki katanya gitu. Apakah itu
Kan itu ya, itu bahasa. Kita guessing meaning-nya seperti itu gitu. Apakah seperti itu? Pasti enggak. Kenapa? Karena di yang tadi di awal itu aja, di awal artikel ini dia udah ngobrolin tentang population growth gitu. Dia ngobrolin tentang population in crude birth rate. Bukan, itu crude birth rate, angka kelahiran yang tinggi gitu. Crude birth rates were only slightly higher. Ini teman-teman, silakan teman-teman dicek ya satu-satu kalau misalkan ada pertanyaan inferencing question seperti ini. Kayak gitu. Ya, kayaknya Miss ngomongnya kecepatan banget ya. Oke. Gimana teman-teman? Miss tanya dulu. Ayo IPS. Oke. Tes. Ray mana nih? Ray. Oke. Nurul Aziza, Yupi, Renaldi, Lila ada nggak ya? Lila udah nggak ada gitu? Oke. Mungkin itu dulu teman-teman ya, karena Miss harus nge-share poster. Udah mau habis. Oke. Gimana atuh ya? Nanti kalau misalkan teman-teman masih bingung, kita kayaknya baiknya latihan soal aja deh, biar teman-teman lebih paham. Mungkin gitu kali ya. Lebih masuk ke soal aja deh kayaknya. Oke, Miss kopikan linknya dulu ya. Oke, teman-teman. Tinggal 90 detik lagi, teman-teman. Ini aku di... Oh ya, oke. Yang kesandung kemarin apanya nih? Ininya atau ininya? Saya tutup dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya, atas semangatnya, atas partisipasinya. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak salah, masih banyak kekurangan. Semoga ilmu dari saya barokah, tapi teman-teman harus cari lagi. Sekian, terima kasih. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu. Sampai bertemu. Ini sambil dadah kok di sini. Nggak kelihatan. Oke. Teman-teman, itu saja dulu dari Miss ya. Waktunya udah tinggal 40 detik lagi. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Mangga kalau ada soal yang mau didiskusikan di grup ataupun bisa isi ke Miss, mangga silakan. Itu ya. IPS 1. Iya, oke. Jangan diem aja dong. Ray, Khalid, Yupi. Kenapa enggak? Oh iya. Oke, Paru Miss tunggu di post-test ya. Iya, suara Ray kenapa ya, Ray? Oke. Iya, udah pada keluar semuanya. Oke. Dan ya, Miss izin ya, pamit ya. Nanti insya Allah. Miss PS1 udah post-test, Miss. Belum. Miss Firda. Halo, Teh Yang lagi Debbie. salah boleh bertahan, tapi jangan kebablasan. Oke, terima kasih. Silakan keluar masuk.